Sengitnya pertarungan pada pemilihan presiden 9 Juli nanti melibatkan para pesohor termasuk pekerja seni untuk menggalang massa. Kita akan berbincang dengan anggota DPR RI terpilih dari Partai Amanat Nasional, Anang Hermansyah. Musik dan panggung hiburan bukan hal baru bagi Anang Hermansyah. Musisi ini telah malang melintang di jagat hiburan sejak tahun 1989. Kini juri ajang pencarian bakat itu punya mainan baru, politik. Pasca lolos dalam ajang pemilu legislatif, Anang kini memulai debutnya di panggung politik dengan menjadi juru kampanye pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Anang Hermansyah dan sejumlah musisi mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan nomor urut 1. Mereka tergabung dalam gerakan muda Gema Indonesia. Dalam deklarasi Gema Indonesia yang dihadiri Prabowo Hatta di Jakarta akhir Mei lalu, sejumlah artis tampak hadir. Tak hanya Anang Hermansyah, deklarasi ini juga dihadiri Ahmad Dhani, Rachel Maryam, Raffi Ahmad, dan sejumlah artis lainnya. Bak magnet, artis selalu menjadi daya tarik tersendiri dalam kampanye. Penggemar mereka menjadi rebutan kandidat yang bertarung di pemilu. Masuknya Anang Hermansyah ke tim pemenangan Prabowo Hatta, sebuah keharusan sebagai kader partai koalisi atau murni panggilan hati. Mas Anang, mengapa akhirnya memutuskan mendukung Prabowo Hatta? Memutuskan mendukung? Karena PAN bergabung, berkoalisi dengan Gerindra. Sebetulnya itu juga salah satunya. Keduanya yang pasti karena memang aku melihat bagaimana Pak Hatta. Bagaimana kalau ngomong dari seginya apa yang aku kerjakan di musik, di industri musik. Karena aku memang lagi getol di situ. Banyak visi yang luar biasa dari Pak Hatta yang dimasukkan ke aku mengenai industri kreatif terutama. Bagaimana industri kreatif ini harus didorong di Indonesia, gimana caranya dengan penduduk yang besar, peningkatan SDM, pastinya bahwa industri kreatif ini bisa dijadikan salah satu kekuatan juga untuk membantu pemasukan negara, dan satu juga bisa mengatasi masalah teman-teman yang berangkat ke luar negeri atau TKI. Kalau memang industri kreatif ini bisa benar-benar dikejawantahkan dengan baik di Indonesia, saya rasa akan menjadi satu pilihan, karena memang industri kreatif kan sampai hari ini sudah menyumbang 540 triliun kan per tahun. Itu menurut Anda adalah salah satu concern dari pasangan Prabowo Hatta terhadap industri kreatif? Ya, betul, sangat. Karena aku salah satunya yang selalu diskusi dengan beliau, terutama dengan Pak Hatta. Pak Hatta sangat paham sekali dengan itu. Artinya memang dari awal Mas Anang masuk PAN, terus kemudian sering berdiskusi dengan Pak Hatta, dan kebetulan Pak Hatta juga kemudian dipasangkan dengan Pak Prabowo. Setelah aku melihat Mas Prabowo juga lebih jauh, sebenarnya aku kenal Mas Prabowo lama. Dia juga sangat senang dengan industri kreatif sebetulnya, tapi beliau itu memang lebih ke, sebenarnya gini, pemahamannya adalah kekayaan absolut tuh beliau-beliau ini paham. Kekayaan absolut Indonesia kan jelas. Pertanian, peternakan. Ya aku juga berpikir, Pak Hatta juga berpikir, penduduk yang besar ini juga sebuah kekuatan absolut. Indonesia nomor 4 loh. 240 juta orang loh. Ini kalau SDM-nya meningkat, wow, luar biasa. Makanya kalau aku bilang bahwa Center of Asia itu harusnya bisa di Indonesia dibangun, pasar besar. Kalau memang benar-benar segalanya regulasi dan macam-macam, law enforcement dan macam-macam dan seterusnya itu bagus. Siapa yang nggak mau di Indonesia? Nggak ada ASEAN nggak tergantung dengan Indonesia. Ya, ini kita masih bicara soal dukungan. Mas Anang, kader PAN tidak semuanya loh dukung Pak Prabowo Hatta. Misalnya rekan Anda separtai Wanda Hamidah mendukung Jokowi JK. Artinya partai Anda itu membebaskan pilihan? Sebetulnya tidak masalah, itu kan kebebasan pribadi. Artinya partai Anda, PAN, itu membebaskan kadernya untuk mendukung capres yang mana sangat saja? Membebaskan, kan itu lebih private kan. Kadang ngomong aja aku gini, ternyata pas dicoblos kan juga nggak tahu. Siapa sih yang tahu? Nggak bisa hal-hal seperti itu. Gimana mau prediksi lah dalam keadaan yang seperti ini, terbuka, dalam keadaan seperti ini, pemahaman masyarakatnya tinggi terhadap demokrasi, meskipun secara substansial demokrasi kita masih belum masuk ke sana lebih jauh, proseduralnya sudah oke, itu kan masih sebuah perkembangan.
Menurut aku sebuah perkembangan yang nanti akan maju lah berubahnya Indonesia. Nah Mas, ini kan masih ada waktu sekitar 2 mingguan lagi sebelum Pilpres. Apakah ada kemungkinan Anda juga masih bisa berubah pilihan ini? Enggak, kalau itu aku mantap ya. Sampai hari ini sangat mantap. Tanggal 24 ini aku berangkat keliling Jawa Tengah. Untuk mengadakan Ya, kampanye ada juga? sampai 15-16 kota aku akan muter, langsung bertemu dengan masyarakat. Ya, untuk menjelaskan, itu salah satu juga kegiatan yang memang kita lakukan gitu. Mas Anang, dukungan sebagian artis dikatakan ada embel-embel, baik materi ataupun non-materi. Anda masuk kelompok yang ada embel-embel ini atau Enggak, tidak? sebetulnya jawabannya sangat mudah. Kalau misalnya aku datang ke tempat makan itu nggak bayar nggak apa-apa sebetulnya. Soalnya datang ke tempat makan, Mas bayarnya bukan pakai top Mas, pakai duit. Mas bayarnya nggak pakai nyanyi, nggak bisa sih ini saya besok saya beli makanan di pasar juga nggak bisa pakai nyanyi soalnya. Nggak, kita jangan ke situ lah. Itu orang mafhum lah. Semua kan pasti ya beli bensin terus memang pakai nyanyi. Kan nggak bisa. Terus pakai apa dong? Kita kan harus rasional juga dong. Ya, artinya apakah kemudian Anda ingin mengatakan bahwa tidak menutup mata sebagian dukungan itu ada embel-embel materinya? Embel-embelnya adalah biaya pasti. Biaya perjalanannya seperti apa? Kayak aku, apalagi aku punya tim yang nemenin. Aku meskipun tim di Gema itu ada tim sosmednya, ada tim ini. Aku juga punya tim sosmed. Karena tim sosmedku lebih paham bagaimana meng-treat itu kemana-mana. Harus diapain. Caranya Anang kayak apa. Mereka yang paham. Apakah kemudian ada kucuran dana tertentu dari partai? Nah kan aku sudah bilang tadi. Itu dari mana saja kan sudah terbuka. Iya kan? Dari mana saja sudah terbuka. Asal itu kan dipertanggungjawabkan. Itu kan semua lewat partai. Ayo berangkat ke sini. Oh berangkat sini jalan kaki aku terus. Enggak, ini aku bingung nih jawabnya. Apa jalan kaki bisa apa ke Jawa Tengah gitu? Artinya begini Mas Anang, untuk mendukung capres tertentu, ada yang menyebut bahwa ada pamrih materi buat para pendukung. Ya itu begitu. kan kembali ke orang masing-masing. Gitu loh. Makanya kalau adalah wacananya, perspektifnya adalah seperti itulah, terus gimana? Meskipun ada, bukan pamrih kalau aku bilang. Aku nggak setuju teman-teman dibilang pamrih seperti itu. Meskipun itu yang di tempat Terjadi. sebelah ya.